Perang tanding tidak kunjung selesai karena kedua belah pihak seimbang kekuatannya, yang akhirnya pihak Cirebon tidak berani mendekati daerah Raja Galuh. Sebegitupun sebaliknya. Konon dahulunya desa Raja Galuh adalah sebuah kerajaan di bawah wilayah kekuasaan kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Saat itu kerajaan Raja Galuh di bawah tampuk pimpinan seorang raja yang terkenal Dikjaya Sakti Mandraguna. Agama yang dianutnya adalah agama Hindu. Pada tahun 1482 Masehi, Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati mengembangkan Islam di Jawa Barat dengan secara damai. Namun dari sekian banyak kerajaan di Tatar Sunda, hanya kerajaan Raja Galuh yang sulit ditaklukkan. Setelah kerajaan Cirebon memisahkan diri dari wilayah kerajaan Pajajaran, maka pembayaran upeti dan pajak untuk kerajaan Cirebon dibebaskan. Namun untuk Kuningan, pajak dan upeti masih tetap berlaku. Untuk penarikan pajak dan upeti dari Kuningan, Prabu Siliwangi mewakilkan kepada Prabu Cakraningrat dari kerajaan Raja Galuh. Akhirnya Prabu Cakraningrat mengutus patihnya yang bernama Adipati Arya Kiban ke Kuningan. Namun ternyata Adipati Kuningan yang bernama Adipati Awangga menolak mentah-mentah, tidak mau membayar pajak dengan alasan bahwa Kuningan sekarang masuk wilayah kerajaan Cirebon yang sudah membebaskan diri dari kerajaan Pajajaran. Sebagai akibat dari penolakannya, maka terjadilah perang tanding antara Adipati Awangga dan Adipati Arya Kiban. Dalam perang tanding keduanya sama-sama dikjaya, kekuatannya seimbang, sehingga perang tanding tidak ada yang kalah atau yang menang. Tempat perang tanding sekarang dikenal sebagai Desa Jalaksana, artinya jaya dalam melaksanakan tugas. Perang tanding tersebut dapat didengar oleh Syekh Syarif Hidayatullah yang kemudian beliau mengutus anaknya Arya Kemuning yang dikenal sebagai Syekh Zainal Akbar alias Bratakalana untuk membantu Adipati Awangga dalam perang tanding. Dengan bantuan Arya Kemuning, akhirnya Adipati Arya Kiban dapat dikalahkan. Adipati Arya Kiban melarikan diri dan menghilang di daerah pesawahan sekitar Telaga Remis. Sebagian prajuritnya ditahan dan sebagian lagi dapat meloloskan diri ke Raja Galuh. Semenjak kejadian tersebut, kerajaan Raja Galuh segera menghimpun kekuatannya kembali untuk mengkokohkan pertahanan manakala ada serangan dari kerajaan Cirebon. Sebagai pengganti Adipati Arya Kiban ditunjuknya Arya Mangkubumi dengan Jagapatih Demang Raksapura dan dibantu oleh Patih Loa dan Dampu Awang. Keduanya berasal dari Tata atau dataran Cina. Syekh Syarif Hidayatullah melihat kerajaan Raja Galuh dengan mata hatinya, berkesimpulan bahwa prajurit Cirebon tidak akan mampu menaklukkan Raja Galuh kecuali dengan taktik yang halus. Hal ini mengingatkan kesaktian Prabu Cakraningrat. Akhirnya Syekh Syarif Hidayatullah mengutus 3 orang utusan, yakni Syekh Magelung Sakti, Pangeran Santri, Pangeran Dogol, serta diikut sertakan ratusan prajurit. Pengiriman utusan dari Cirebon dengan segera dapat diketahui oleh Prabu Cakraningrat. Beliau pun segera menugaskan Patih Loa dan Dampu Awang untuk menghadangnya. Saat itu pun terjadilah pertempuran sengit, namun prajurit Cirebon dapat dipukul mundur. Melihat prajurit Cirebon kocar-kacir, maka majulah Syekh Magelung Sakti, Pangeran Santri, dan Pangeran Dogol. Terjadilah perang tanding melawan Patih Loa dan Dampu Awang. Perang tanding tidak kunjung selesai karena kedua belah pihak seimbang kekuatannya, yang akhirnya pihak Cirebon tidak berani mendekati daerah Raja Galuh. Sebegitupun sebaliknya. Atas kejadian ini, Prabu Cakraningrat segera mengutus Patih Arya Mangkubumi ditugaskan untuk menancapkan sebuah tumbak trisula pada sebuah lubuk sungai di sekitar tempat terjadinya perang tanding. Akibat tancapan tombak tersebut serta merta, air sungai tersebut berubah menjadi panas dan dapat membahayakan bagi prajurit Cirebon manakala menyeberanginya. Kejadian tersebut mengundang marahnya pihak Cirebon. Nyimas Gandasari cepat bertindak. Dengan kesaktiannya, ia mengencingi sungai tersebut, serta merta air sungai pun tidak berbahaya lagi walaupun airnya tetap panas. Tempat kejadian tersebut sekarang dikenal dengan nama Desa Kedung Bunder.
Setelah kejadian itu, Syekh Magelung Sakti dan kawan-kawan serta prajuritnya berupaya mendekati kota Raja Galuh. Rombongan kemudian berhenti di tepian kota Raja Galuh, membuat perlindungan sebagai tempat pengintaian. Tempat tersebut berada di sekitar desa Mindi yang sekarang dikenal dengan hutan Tenjo. Pada saat yang bersamaan, Syekh Syarif Hidayatullah mengutus pula Nyimas Gandasari. Ia ditugaskan untuk menggoda Prabu Cakraningrat dengan harapan Nyimas Gandasari dapat melarikan Zimat Bokor Mas atau Kandaga Mas sebagai zimat andalan kesaktian Prabu Cakraningrat. Saat mendekati wilayah Raja Galuh, Nyimas Gandasari menyamar sebagai pengemis dan ia selamat luput dari pengawasan prajurit Raja Galuh. Begitu masuk pinggiran kota Raja Galuh, peran penyamarannya dirubah menjadi ronggeng keliling. Pinggiran kota tersebut sekarang dikenal sebagai Desa Lame. Gerak-gerik penyamaran Nyimas Gandasari tidak terlepas dari pengawasan dan pengintaian Syekh Magelung Sakti dan kawan-kawan. Ketenaran Nyimas Ronggeng begitu cepat meluas, baik dari kecantikannya ataupun lemah gemulai tariannya yang mempesona. Berita ketenaran Nyi Ronggeng sampai pula ke istana. Dengan penuh penasaran, Prabu Cakraningrat memanggil Nyi Ronggeng ke istana. Usai Nyi Ronggeng mempertunjukkan kebolehannya, tanpa diduga sebelumnya ternyata sang Prabu Cakraningrat langsung terpikat hatinya. Gelagat perubahan yang terjadi pada Prabu Cakraningrat segera diketahui oleh anaknya, Nyi Putri Indang Sari. Dinasihatilah ayahnya agar jangan terpikat oleh Nyi Ronggeng. Namun, nasihat Nyi Putri ternyata tidak dikubrisnya, diacuhkannya. Bahkan sang Prabu berkenan mengajaknya Nyi Ronggeng masuk ke istana. Malahan beliau sampai mengajak tidur bersama. Nyi Ronggeng menolak ajakan terakhir dari sang Prabu Cakraningrat. Nyi Ronggeng pun dapat mengabulkan ajakan beliau untuk tidur bersama, asal dengan syarat Prabu Cakraningrat terlebih dahulu dapat memperlihatkan zimat andalannya, yaitu Bokor Mas. Syarat tersebut disetujui oleh sang Prabu, maka diperlihatkanlah zimat yang dimaksud, serta merta dirabalah jimat tersebut oleh Nyi Ronggeng. Bertepatan dengan itu, tiba-tiba sang Prabu ingin buang air kecil, maka kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Nyi Ronggeng. Bokor Mas langsung diambil dan dibawa lari saat sang Prabu buang hajat kecil. Di luar, Nyimas Gandasari dihadang oleh seekor banteng besar, penjaga istana. Namun dengan kesaktiannya ia dapat lolos dari amukan banteng tersebut. Kejadian tersebut segera terlihat oleh Syekh Magelung Sakti dan kawan-kawannya. Banteng itu pun ditebasnya sampai putus lehernya. Kendati pun kepalanya sudah terpisah, namun kepala banteng tersebut masih bisa mengamuk, menyeruduk, membabi buta. Namun akhirnya kepala banteng tersebut terkena tendangan Syekh Magelung Sakti, sehingga melayang dan jatuh di daerah Ciledug yang sekarang dikenal sebagai Desa Hulu Banteng. Sedangkan badannya lari ke arah utara sampai akhirnya terjerembab ke sebuah lubuk sungai, sekarang dikenal sebagai Desa Lewi Munding. Prajurit Cirebon terus menyerbu kota Raja Galuh. Pertahanan Raja Galuh sudah lemah sehingga Raja Galuh mengalami kekalahan. Prabu Cakraningrat sendiri melarikan diri ke kota Talaga bergabung dengan Prabu Pucuk Umum, yang kemudian keduanya pergi menuju Banten, ujung kulon. Sementara anaknya Nyi Putri Indang Sari tidak ikut serta dengan ayahnya karena rasa jengkel sebab saran-saran Nyi Putri Indang Sari tidak didengar oleh ayahnya. Nyi Putri Indang Sari sendiri malah pergi ke sebelah utara, sekarang dikenal dengan Desa Cidenok. Di Cidenok, Nyi Putri tidak lama ia teringat akan ayahnya. Nyi Putri sadar apapun kesalahan yang dilakukan oleh sang Prabu Cakraningrat, sang Prabu adalah ayah kandungnya yang sangat ia cintai. Ia pun berniat menyusul ayahnya, namun di tengah perjalanan Nyi Putri dihadang oleh prajurit Cirebon yang dipimpin oleh Pangeran Birawa. Nyi Putri dan pengawalnya ditangkap kemudian diadili. Pengadilan akan membebaskan hukuman bagi Nyi Putri dengan syarat mau masuk Islam. Akhirnya semua pengawalnya masuk Islam, tapi Nyi Putri sendiri menolaknya. Maka Nyi Putri Indang Sari ditahan di sebuah gua. Alkisah, kehilangannya Adipati Arya Kiban yang cukup lama akibat kekalahannya oleh Adipati Awangga saat perang tanding. Ia timbul kesadarannya untuk kembali ke Raja Galuh untuk menemui Prabu Cakraningrat untuk meminta maaf atas kesalahannya.
Namun, yang ia dapatkan hanyalah puing-puing kerajaan yang sudah hancur luluh. Ia menangis sedih, penuh penyesalan. Ia merenungkan nasibnya di pinggiran kota Raja Galuh. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Batu Jangkung atau Batu Tinggi. Di tempat itu pula akhirnya Adipati Arya Kiban ditangkap oleh prajurit Cirebon, kemudian ditahan atau dipenjarakan bersama Nyi Putri Indangsari di sebuah gua yang dikenal dengan Gua Dalam yang berada di daerah Kedung Bunder, Palimanan. Dikisahkan bahwa Nyi Putri Indangsari dan Adipati Arya Kiban meninggal di gua tempat ia dipenjarakan atau Gua Dalam. Sedangkan dalam kisah lain dikisahkan mereka berdua menghilang. Wallahu a'lam. Batur sedulur sekampung, demikian kisah legenda asal-usul desa Raja Galuh Majalengka. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi, silahkan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap menduluran, aja pada tukaran. Ciao.